Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Duduk, jangan main-main. Hadirin diharap kondusif, termasuk terdakwa. Yang mulia, saya mohon izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Tolong terdakwa jangan banyak tingkah. Mohon maaf, saya ulangi. Yang mulia, saya mohon izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Bolehlah. Sesuai dengan peraturan persidangan nomor bla 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 tahun 3021 tentang tata tertib menghadiri persidangan sebagai berikut. 1. Selama sidang berlangsung dilarang membuat kegaduhan. 2. Hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan sopan. 3. Hadirin dilarang makan dan minum selama sidang berlangsung. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api. Sekian dan terima kasih. Setiap tata tertib sidang pidana di pengadilan ini wajib untuk dipatuhi. Bagi pihak yang melanggar akan langsung dikeluarkan dari ruang sidang. Silakan Yang Mulia Hakim, sidangnya bisa dimulai. Sidang Pengadilan Negeri bla 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 yang memeriksa perkara pidana nomor 12345 atas nama bla 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 pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dok. Yang mulia, palunya. Oh, maaf. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bawa masuk terdakwa. Itu yang mulia. Hah? Oh, sudah di sini rupanya terdakwa. Apakah Anda sudah tahu apa saja kesalahan Anda? Loh, kenapa tidak dijawab? Duduk. Saya Yang mulia bertanya kepada saya. memangnya ada orang lain di sini? Apakah Anda sudah tahu apa kesalahan Anda? Kesalahan apa? Ya sudah, kalau begitu kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal kepada Mariati Ningsih? Iya, dia itu. Mati, bunuh diri. Saksi dipersilakan masuk. Setelah di PHK dari kantor demi penghematan biaya operasional dalam masa pandemi, saya bingung bagaimana cara menghidupi keluarga. Akhirnya, keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi. Siapa penyebabnya? Saya, tapi itu kan. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada keluarganya? Saya tahu, soalnya saya yang. Uang asuransi habis terpakai, anak saya tumbuh tanpa ibu. Jadi remaja nakal dan ikut tanding, kerjaannya merampok. Hingga akhirnya mati tertembak aparat. Suami saya kehilangan istri dan anaknya. Akhirnya tidak kuat lagi, bunuh diri juga. Siapa penyebabnya? Dia, si bangsat itu. Terima kasih. Saksi boleh kembali ke asalnya. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemalangan yang menimpa saksi Mariati Ningsih adalah kesalahan terdakwa? Tapi itu kan. Mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? Mengakui. Mengakui yang mulia. Baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal kepada Surtiani Aminah? Saya tahu, soalnya saya yang. Dia mati karena sakit. Tahu apa penyebabnya? Saya
Saudara saksi silakan masuk. Saya yang mulia. Loh, Heh, apa? Kenapa? ini bukannya orang yang tadi. Yang mana? Siapa? Sepertinya Bapak sedang berimajinasi. Hah? Oh, kalian ini ingin mempermainkan saya ya? Mentang-mentang kalian itu pekerjaan saya. Pekerjaan Anda bikin mati orang. Bukan, saya penulis. Bohong! Yang bohong yang mulia. Dan dia mati orang. Sudah saya bilang saya penulis. Nulis apa? Penulis novel. Apa hubungannya pekerjaan Anda dengan nasib yang menimpa saksi Mariati dan Suti Surti? Mereka adalah tokoh yang saya tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mariati Ningsih adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga. Laskar Pelakor dan Sultiani Aminah adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga. Bumi Manuskrip. Masa saya harus bertanggung jawab atas tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan macam apa? Jangan berbicara sembarangan, jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata? Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Nah, apa dia sekarang? Sudah sebulan ini dia tidak mau keluar rumah untungnya karena selalu di sini. Kapan ya terakhir kali kami datang ke sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di kementerian. Lalu dia ditangkap dan diadili karena tindak pidana korupsi. Dia mendapatkan hukuman selama 3 bulan karena berkelakuan baik dikurangi menjadi 2 bulan. 2 bulan. Singkat itu. Di pengadilan, dia mengakui mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal aku juga tahu dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliarnya kemana? Karena semua yang di kantor tidak akan melupakan jasa adiknya. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman yang lainnya. Dan lihat, sekarang adikmu dihantui dengan rasa bersalah. Dan sebenarnya aku turut perhatian atas kejadian yang menimpa adikmu. Meskipun di sana aku juga mencicipi sedikit kenikmatan yang membuat adikmu sengsara. Teman-teman yang mana? Belum pernah kelihatan selama 5 tahun ini. Baru sekarang muncul 2 orang. Ya, kamu kan tahu sendiri, waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau bergaul sama koruptor, kita bisa dianggap koruptor juga, harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya dia tidak mau ikut-ikutan kalian, tapi mau bagaimana lagi, semuanya melakukan. Aku tahu batinnya tersiksa, apalagi setelah kasus korupsinya diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu, banyak yang bunuh diri dan mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka, dia hafalkan nama-namanya. Setiap malam dia selalu mengigau. Dia pernah menulis pesan kepadaku. Dia bilang dia merasa dirinya bersalah, merasa dirinya bertanggung jawab. Tapi mengapa sekarang dirinya merasa seorang penulis novel? Atau jangan-jangan dia betulan penulis novel? Pakai nama samaran? Tidak, aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia hobi membaca novel, entah barangkali itu cita-citanya dulu. Tapi suatu hari dia mendadak dirinya adalah seorang penulis novel. Dia menganggap orang-orang yang mati karena tindak pidana korupsinya di masa lalu adalah tokoh-tokoh novel dalam karangannya. Mungkin itu semacam bentuk pelarian dari rasa bersalah, cara dia menghadapinya. Dan sejak itu pula dia tidak pernah mengigau lagi setiap malamnya. Tapi 2 bulan lalu
Dia balik lagi jadi seperti orang yang dikejar-kejar setan penasaran. Iya, aku juga tidak paham kenapa bisa begitu. Mungkin dalam dunianya setelah dijadikan tokoh imajiner, mereka masih bisa menuntut penulis kalau tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tokoh-tokoh kurang beruntung menuntut penulisnya. Ciptaan menggugat pencipta, rakyat penggugat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu juga tahu kan, dia bukan penulisnya. Gugatan itu salah alamat. Dia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah jalan nasib tokoh-tokoh itu. Bahkan kamu dan teman-teman di kantor pun tidak mempunyai kekuasaan sebesar itu. Maaf, lantas adikmu mau diapakan? Aku sendiri juga sudah bingung. Entah berapa dokter dan psikiater yang harus kami datangi untuk konsultasi. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri kan. Entah bagaimana cara menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurutku, kamu cukup kembalikan kondisinya ke waktu itu pertama kali menganggap dirinya menjadi penulis novel. Dari ceritamu, aku tahu kondisinya waktu itu bagaimana, jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Dan dia akan merasa lebih damai, dan dia tidak perlu khawatir lagi terhadap mereka. Mereka? Iya, mereka. Orang-orang yang mati itu? Iya, orang-orang yang mati itu. Tapi mereka manusia nyata yang pernah hidup. Tidak masalah, toh hidup mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya angka statistik saja, hitam di atas putih. Sudah, nanti malam tetaplah tidur nyenyak, mimpi yang indah-indah. Besok ajak adikku semua dengan mobil mewah kalian. Makanlah sepuasnya di restoran paling mahal. Belanja apa saja sesuka kalian. Kalau perlu, pesan saja tiket pesawat ke luar negeri. Terbang langsung melupakan mereka. Bagaimana caranya? Tiru saja adikmu, anggaplah mereka sekedar imajinasi. Tidak ada salahnya membohongi diri sendiri, yang penting hati kita damai. Oh, begitu. Kami pamit dulu, sudah malam. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Mungkin kalian memang bukan pemegang Tak kekuasaan, perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Hehehehe. Esok hari Jadi sekali lagi anggaplah mereka sekedar imajinasi. pada gaji berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.